Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد. Santri-santri insyaallah nanti malam ini mulai Ramadan. Kemarin sudah diusahakan ru'yah, tapi ru'yah itu tidak bisa melihat bulan, sehingga diputuskan istiqmal menyempurnakan Sya'ban 30. Maka kita sambut bulan yang penuh dengan barokah ini dengan gembira di dalam hati kita. Banyak orang, banyak teman-teman kita, banyak orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, sanak famili kita yang tahun lalu masih bersama kita ikut amalan Ramadan, sekarang sudah dipanggil oleh Allah. Dan kita ini pun akan datang satu masa Ramadan seperti ini, kita juga sudah dipanggil oleh Allah. Maka kesempatan Ramadan ini jangan sampai disia-siakan. Ramadan ini adalah bulan yang dikatakan oleh yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'atqun minan nar. Awalnya adalah rahmat, tengahnya adalah ampunan Allah, akhirnya adalah pembebasan dari neraka. Awal bulan ini rahmat, maknanya bagaimana? Dalam awal bulan ini setiap saat ini, walaupun bukan bulan Ramadan, ya banyak rahmat Allah. Kalau tidak ada rahmat Allah, kita nggak akan bisa hidup sedetik pun. Tetapi awal Ramadan ini, rahmat Allah lebih besar lagi, bercurah-curah. Dan kata-kata rahmat ini kebanyakan digunakan untuk masalah rahmat agama, nikmat agama. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau, hai Muhammad, kecuali rahmat bagi seluruh alam. Apa yang dibawa oleh Nabi itu yang terbesar adalah rahmat agama. Maka dikatakan bahwa awal Ramadan ini curahan rahmat, hujan rahmat. Maknanya awal Ramadan itu penuh dengan barokah-barokah agama yang didatangkan oleh Allah kepada orang-orang yang Allah kehendaki, khususnya yang menjaga amalan-amalan Ramadan. Hajat kita yang sebenarnya siang dan malam adalah rahmat Allah.
Orang merasa berhajat uang, orang merasa berhajat ini, berhajat itu. Sebetulnya hajat itu ringkesnya satu saja, rahmat Allah. Kalau rahmat Allah datang, semua yang kita inginkan datang. Semua yang kita khawatirkan hilang. Tapi kalau rahmat Allah tidak datang, walaupun ada uang, walaupun ada jabatan, walaupun ada apa saja, akhirnya hanyalah malapetaka, kesengsaraan, kerugian, kehancuran. Untuk mendapatkan curahan-curahan rahmat Allah yang besar ini, di antaranya dengan menjaga amal awal Ramadan. Pertengahan Ramadan isinya adalah ampunan Allah. Semua orang punya masalah. Semua orang punya masalah. Ada yang punya masalah ekonomi, ada masalah belajarnya nggak jalan-jalan, ada punya masalah ini, ada masalah keluarga, ada masalah dakwah, ada masalah macam-macam masalah manusia itu. Sumber semua masalah itu adalah dosa-dosa kita. Dan Allah telah menjadikan pertengahan Ramadan untuk pencuci dosa-dosa kita. Maka kita jaga amalan pertengahan Ramadan. Akhir Ramadan adalah yang tertinggi, itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Tidak ada perkara yang lebih menakutkan, tidak ada perkara yang lebih bahaya, tidak ada musibah yang lebih besar melebihi bila seseorang itu masuk neraka. Kalau musibah-musibah, penyakit-penyakit, penderitaan-penderitaan di dunia ini dikumpulkan menjadi satu, mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat, kemudian dilipat gandakan juta-juta kali, tidak ada apa-apanya dibandingkan malapetaka di neraka. Untuk supaya kita yang terbebas dari api neraka, salah satu jalannya menjaga amalan akhir Ramadan. Insyaallah. Bayangkan saudara-saudaraku, ada orang di dunia sudah susah, dikubur tambah menderita, di padang mahsyar dalam keadaan kesengsaraan, dihisab, dipermalukan, dihinakan, maka seolah-olah dia ini sudah hampir putus asa. Tiba-tiba datang malaikat memberitahu kepada dia, walaupun kamu banyak masalah sebelum ini, tetapi karena amalan kamu akhir Ramadan, kamu diputus bebas dari neraka. Kayak apa senangnya kira-kira? Pelong sudah ya. Ibaratnya orang mau digantung terus gak jadi, kira-kira bagaimana kira-kira? Oh, senangnya itu gak karu-karuan. Orang mau ditabrak bis, dipelindas sepur, tahu tuh gak jadi. Sepurnya tahu-tahu mandek. Senang gak kira-kira? Itu barokahnya menjaga amalan akhir Ramadan. Tetapi akhir Ramadan kamu sudah pulang.
bagaimana kamu akan bisa menjaga amalan. Kamu renungi mulai sekarang. Insyaallah. Sekarang amalan Ramadan itu apa? Yang pertama kali adalah puasa. Semua orang harus tahu syarat rukunnya puasa. Yang membatalkan puasa, sunnah-sunnah puasa. Kamu baca di dalam kitab-kitab yang sudah kamu pelajari. Insyaallah. Cepat-cepat berbuka dan mengakhirkan sahur. Itu termasuk sunnahnya puasa. Kenapa? Nah, kenapa? Ini saya sejak dulu itu merenung. Berbuka kok disuruh cepat-cepat itu untuk apa itu? Kan kalau akhir kan laparnya tambah panjang, mujahadahnya tambah panjang. Kok malah suruh cepat tuh kenapa? Maka Al-Imam Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi beliau mengatakan, kenapa buka itu disuruh secepat-cepatnya? Karena supaya kita ini cepat ganti acara sesuai dengan waktunya. Di Ramadan itu ada amalan siang, yaitu menahan lapar itu. Kemudian Allahu Akbar maghrib itu ganti amalan malam. Ada amalan-amalan malam. Sholat maghrib, wirid, taraweh, tahajud dan sebagainya. Supaya orang itu menyempurnakan amal siang dan menyempurnakan amal malam, maka buka secepat-cepatnya. Kalau sahur seakhir-akhirnya. Kenapa? Karena sahur itu sudah mulai amalan siang itu, maka diakhirkan. Jangan sahur tengah malam. Itu nanti amalan siang, persiapan amalan siang kamu bikin terlalu jauh sehingga enggak bagus. Walaupun boleh. Dan diantara hikmahnya mencepatkan buka dan mengakhirkan sahur adalah karena waktu buka itu waktu istimewa, di mana doa-doa akan makbul. Begitu juga waktu sahur. Waktunya itu sendiri memang istimewa. Waktu pas berbuka, waktu pas sahur itu waktu istimewa untuk tawajuh kepada Allah. Maka disitulah kita sahur, disitulah kita buka. Jangan sampai ini dilalaikan. Doa waktu buka, doa waktu sahur. Saya kuat puasa tanpa sahur, saya sekuat, saya sudah biasa puasa itu. Jangan bilang begitu. Sahur itu bukan hanya untuk supaya kuat puasa. Sahur itu adalah supaya dapat doanya Rasulullah, rahimallahul mutasahhirin. Siapa nanti malam yang berikan tidak-tidak itu? Siapa? Sudah ada belum? Kamu ya? Jadwalnya jadi tulis semua. Jadwal tulis, ditempelkan depan tiap hari ya. Maghrib, subuh, itu dikasih jadwal semua. Termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah, hamba-hamba pilihan adalah orang yang menjaga waktu. Orang menjaga waktu itu Masya Allah itu termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ini waktunya maghrib, ini waktunya subuh, ini termasuk
menjadikan kecintaan Allah kepada kita. Dan juga menjadikan kita ini tidak mubadzir waktu. Wah, ini waktu maghrib, ini sudah waktu isya, ini sudah waktu sahur, ini sudah waktu tarawih, ini sudah waktu tahajud, ini sudah waktu sahur, ini sudah waktu ngaji, sudah waktu. Orang yang menjadwalkan waktu itu akhirnya umurnya yang pendek, amalannya banyak. Kalau orang tidak memikirkan waktu, itu nanti molor, umurnya banyak, amalannya kosong. Kemudian amalan yang kedua adalah tarawih. Tarawihnya 20 rakaat, witir 3. Setelah itu kamu tambahi dengan tahajud. Insyaallah. Kemudian yang ketiga, i'tikaf. I'tikaf mulai awal Ramadan juga bagus. Tapi yang terpenting adalah i'tikaf 10 hari terakhir. Untuk mencegat Lailatul Qadar. I'tikaf itu penting. I'tikaf itu apa toh? I'tikaf itu seperti seorang rakyat yang miskin, melarat, datang kepada seorang raja yang kaya, yang dermawan. Datang, Tuan Raja, saya minta bantuannya, mau bangun rumah nggak punya duit. Tuan Raja bilang, Kang, ini keperluan kerajaan masih banyak, nggak ada jatah untuk kamu. Wah, ini saya mau bangun ini. Nggak ada jatah untuk kamu. Tapi orang miskin tadi bilang, Tuan Raja, ini penting sekali. Pokoknya kalau nggak dikasih, saya nggak mau pulang, saya di istana saja. Saya mau tidur di sini. Akhirnya Tuan Raja kasihan sama orang. Oh ya udah, rumah kamu aja berapa sih? Ya sudah, hei bendahara kerajaan, bangun rumah untuk dia. Paling 10 miliar cukup. Nah, lah orang i'tikaf itu seperti itu. Datang ke Baitullah, ngerengek-ngerengek pada Allah. Ya Allah, dosa saya banyak ya Allah. Umpama dijawab oleh para malaikat, dosa-dosa banyak, istighfar enggak sungguh-sungguh, nanti diampuni, balik lagi, kumat lagi. Kamu itu, pontong dasmu. Tetapi orang tadi bilang sama para malaikat, pokoknya kalau enggak diampuni saya mau tidur di Baitullah sini, sebelum diampuni saya enggak mau pulang. Akhirnya malaikat-malaikat pun kasihan. Yes, mbak ini kok tenanan tuh bocah iki. Yes, ayo dijaluk nih sepuro neng pangeran yes. I'tikaf tuh seperti itu. Ini bukan masa itu saja, hajat apa saja. Ulama-ulama dulu tuh kalau punya hajat yang gawat-gawat, yang penting-penting, i'tikaf. Itu istilahnya ngerengek habis-habisan kepada Allah. Allah yang Maha Rahman Maha Rahim tidak akan disia-siakan, insyaallah. Kemudian yang ketiga, membaca Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Quran, maka sesuai banget kalau untuk ngelalar Quran. Nabi sendiri termasuk amalan Ramadannya
menghatamkan Quran bersama malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Dengan turunnya Quran, maka mulailah gerak dakwah yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya perintah dakwah itu diturunkan juga dalam bulan Ramadan. Maka dari itu termasuk amalan Ramadan yang sangat penting adalah dakwah. Maka nanti santri-santri yang punya tugas untuk menghandle sanlat, santri putra, santri putri, perhatikan betul-betul. Setelah tanggal 17 Ramadan masih ada lagi sanlat lebih banyak. Maka santri-santri yang hatinya bergerak untuk dakwah, mujahadah, akhir Ramadan tidak pulang untuk menghandle sanlat itu 6 hari. Alangkah indahnya. Jadi orang itu jangan hanya kebiasaan saja. Kebiasaan saya akhir Ramadan itu di rumah kok Pak Kiai. Iya. Tapi kamu setelah tahu ada sanlat berapa ribu pelajar itu mau keluar akhir Ramadan itu, kok kamu pulang itu apa kamu nggak ingin pahala atau bagaimana? Nah, insyaallah ya. Dan Ramadan ini adalah bulan muasah, bulan saling bantu-membantu antara umat Islam. Para sahabat dulu waktu bulan Ramadan mereka saling ngundang makan. Setelah selesai makan mereka bercerita mengenai sejarah Nabi dan sahabat-sahabat yang berjuang sebelum mereka. Itu di rumah-rumah itu ada program seperti itu di kalangan para sahabat. Bagus kalau santri-santri ini juga ada program sama-sama temannya, ngundang satu kamar, belikan kerupuk. Nah, nggak usah makan yang mahal-mahal, sudah makan sudah. Tinggal kerupuk aja, sama kopi kapal api. Atau kopi Radik orang Malaysia ini, jangan bakhil. Nah, supaya tahajud tambah kuat, insyaallah. Sebelum Ramadan siapkan cangkir untuk mengencangkan fikir. Cangkir itu maknanya mengencangkan fikir. Ya, katanya orang Jawa begitu. Jangan nanti terawih ngantuk, tahajud ngantuk. Nah, itu mesti ada orang yang bakhil tidak mau sedekah kopi, ya begitu tuh jadinya. Sudah dikasih kopi masih ngantuk juga, siram kepalanya dengan kopi. Insya Allah dia tidak akan ngantuk lagi. Di antara yang penting kita perhatikan dalam bulan Ramadan adalah bahwa bagaimana puasa kita itu ada peningkatan. Tingkat pertama kali puasa, tidak makan, tidak minum sebagaimana yang ditulis dalam kitab fikih itu. Tingkatan kedua puasa, tidak makan, tidak minum, tidak maksiat. Tidak menggunjing orang, tidak melihat yang haram. Ya, tidak melihat yang haram. Tidak mendengar yang haram, musik, melihat yang haram. Termasuk film-film yang di situ isinya orang kafir. Film itu isinya orang Islam aja, itu gambar itu sudah jumhur ulama haram. Apalagi isinya jahat-jahat, haramnya double. Karena melihat film-film yang jahat itu berarti membantu
tersebarnya maksiat ke seluruh dunia, termasuk koran, majalah, internet dan lain-lain. Kita jauhi. Ngaji ini bukan hanya untuk santri, tapi untuk seluruh umat Islam yang mendengar dan yang tidak mendengar. Sampaikan perkara ini juga. Jadi puasa ninggal makan minum, dan yang membatalkan puasa menurut fikih, tingkatkan lagi, puasa tidak maksiat. Sebelum Ramadan juga tidak maksiat, tapi waktu Ramadan lebih-lebih lagi jangan maksiat. Puasa tingkatan ketiga bukan hanya tidak maksiat, tetapi tidak ingat kecuali Allah. Hatinya Allah siang dan malam, hatinya puasa, nggak ingat apa-apa selain Allah. Ini puasanya para wali ini ya. Kalau puasa hatinya masih ingat yang lain, itu belum puasa tertinggi, itu baru puasa tingkatan 1, tingkatan 2. Insyaallah sekarang siap-siap ya. Salat maghrib, ini bukan maghrib biasa, maghrib Ramadan. Nah,